Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Taib, di pertemuan ini kita akan membahas bab 2 berkenaan tentang persamaan kuadrat. Namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akan memberikan gambaran umum materi bab 2 ini. Yang akan kita pelajari di bab 2 adalah yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Yang ketiga, kalimat terbuka, P dikali Q sama dengan 0. Kemudian yang keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kelima, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang keenam, rumus ABC. Yang ketujuh, karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedelapan, menyusun persamaan kuadrat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di bab 2 adalah penerapan persamaan kuadrat. Selanjutnya di pertemuan ini kita akan fokus membahas dua tema saja. Yang pertama berkenaan tentang pengertian persamaan kuadrat, dan yang kedua yang akan kita bahas berkenaan tentang akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yakni berkenaan tentang pengertian persamaan kuadrat. Sebelum kita membahas definisi persamaan kuadrat, Ustadz akan memberikan gambaran sederhana terkait bentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Secara sederhana, persamaan kuadrat atau persamaan berderajat 2 itu terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Misal, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Ya, karena variabelnya terdiri atas satu variabel yaitu x. Kemudian pangkat tertingginya adalah 2, yaitu x kuadrat. Maka x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya Ustadz akan coba membahas manakah yang merupakan persamaan kuadrat dan manakah yang merupakan bukan persamaan kuadrat. Soal yang pertama, misalkan 100 dikurangi 6x kuadrat sama dengan 0. Ya. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, jelas persamaan kuadrat karena variabelnya berpangkat 2. Kemudian jika ada soal 4x ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jawabannya bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena terdiri dari dua variabel, x dan y. Maka itu sudah menandakan bahwa 4x ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Kalaupun x-nya pangkat 2 tetap bukan merupakan persamaan kuadrat karena tadi ada dua variabel yang berbeda yaitu x dan y. Contoh yang lain, misalkan kalau ada soal 2 dikali x ditambah 7 sama dengan 0, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Kita uraikan dulu kalau ada soal seperti ini. 2 kali x berarti 2x, 2 dikali 7 berarti positif 14 sama dengan 0. Nah, karena x-nya berderajat 1, maka 2x ditambah 14 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Bukan ya. Selanjutnya kalau ada soal 12 dikurangi 6y ditambah 3y kuadrat sama dengan 0. Ini jelas persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan 6y-nya Ustadz rubah menjadi 6y kuadrat, apakah masih tetap merupakan persamaan kuadrat? Ternyata masih merupakan persamaan kuadrat. Karena kalau kita uraikan ini, berarti 12
negatif 6 Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat berarti jadi negatif 3Y kuadrat sama dengan 0. Karena variabelnya adalah Y kuadrat, ya, berderajat 2, maka 12 dikurangi 3Y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Nah, misalkan ada soal lagi 4Y dikali 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, kalau menemukan soal seperti ini berarti kita harus menguraikannya. 4Y dikali 2Y berarti 8Y kuadrat. Kemudian 4Y dikali negatif 1 berarti negatif 4Y sama dengan 0. Karena satu variabel yaitu Y, kemudian ada yang berderajat 2 yaitu Y kuadrat, 8Y kuadrat, maka 8Y kuadrat dikurangi 4Y sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang terakhir misalkan, ya, kalau ada soal seperti ini 3X kuadrat dikurangi, ya, 4X dikurangi 3X kuadrat, ya, ditambah 16 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, silahkan diteliti apakah ini merupakan persamaan kuadrat. Jawabannya adalah bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena 3X kuadrat kalau dijumlahkan dengan negatif 3X kuadrat maka hasilnya 0. Berarti sisanya adalah 4X, negatif 4X ditambah 16 sama dengan 0. Karena X-nya derajat 1 maka negatif 4X ditambah 16 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, maka 0 kali X kuadrat hasilnya 0, maka sisanya tinggal BX ditambah C. Kalau sisanya BX ditambah C, maka dia bukan persamaan kuadrat. Oleh karena itu, wajib ketentuannya adalah A-nya tidak sama dengan 0. Dan A, B, C itu harus merupakan anggota bilangan real yang nyata, ya. Bilangan yang real, bilangan nyata. Bukan bilangan irasional seperti akar 2, akar 3, akar 5, ya, tetapi harus A, B, C-nya, ya, itu harus merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal. Soal yang pertama, mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C untuk persamaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal. Soal yang pertama, mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C untuk persamaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk menjawab pertanyaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9 sama dengan 0, ya, untuk menentukan A, B, dan C-nya adalah kita menggunakan bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti, ya, A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan 3. Ya, karena B variabelnya X. Kemudian C sama dengan, perhatikan, negatif 9. Soal yang kedua, tentukan koefisien dan konstanta pada persamaan 36 dikurangi 12X dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Mari kita jawab. 36 dikurangi 12X dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Pertanyaannya adalah tentukan koefisien dan konstanta.
Maka 36 ini karena tidak terikat dengan variabel, maka dia dikatakan konstanta. Kemudian bilangan ya atau angka yang terikat dengan variabel, maka dia dikatakan koefisien. Maka koefisien dari X adalah negatif 12 dan koefisien dari X kuadrat adalah negatif 1. Soal nomor 3, nyatakan persamaan 4X ditambah 3X dikalikan dalam kurung X dikurangi 5 kurung tutup ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Baik, langsung saja kita jawab. 4X ditambah 3X dikalikan dalam kurung X dikurangi 5 kurung tutup ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7. Nah, kita akan rubah persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang sudah Ustaz jelaskan adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita akan ubah persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Tapi langsung saja. Di sini ada 3X dikalikan X dikurangi 5 ya, maka ini harus diuraikan terlebih dahulu. Oleh karena itu kita tulis ulang 4X ditambah 3X kali X berarti 3X kuadrat, kemudian 3X dikali negatif 5 berarti negatif 15X ditambah 21 tetap gitu ya, sama dengan X kuadrat ditambah 7. Kemudian perhatikan di sini ada variabel yang sama yaitu 4X dengan negatif 15X. Tapi kita tulis dulu karena 3X kuadrat tidak ada temannya gitu ya. Maka ditulis 3X kuadrat, kemudian 4X ini dikurangi negatif 15X berarti negatif 11X ditambah 21 tetap ya, sama dengan X kuadrat ditambah 7 ya. Setelah seperti ini, maka X kuadrat ditambah 7 itu pindah ruas ke sebelah kiri, maka sebelah kanan menjadi 0 ya. Ketika X kuadrat ditambah 7 pindah ke sebelah kiri, maka tandanya akan berubah. Baik, kita perhatikan 3X kuadrat, kemudian yang X kuadrat ini sebelah kanan pindah ruas menjadi negatif X kuadrat, kemudian dikurangi 11X gitu ya. Urutannya kan yang pangkatnya tertinggi dulu yaitu X kuadrat, kemudian X, kemudian ditambah 21 dulu. Nah, karena 7 merupakan konstanta, maka pasangannya dengan 21 pindah ruas menjadi negatif 7 ya. Kenapa berubah menjadi negatif 7? Karena tadi pindah ruas ya. Bahasa sederhananya, bahasa simpelnya. Nah, dari sini kita uraikan 3X dikurangi X kuadrat karena sejenis kan, berarti jadi 2X kuadrat. Negatif 11X tidak ada pasangannya lagi, berarti ditulis negatif 11X. Kemudian 21 dikurangi 7, nah ini sejenis ya, sama-sama konstanta, maka menjadi positif 14 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk umum persamaan 4X ditambah 3X dikalikan dalam kurung X dikurangi 5 kurung tutup ditambah 21 sama dengan X kuadrat ditambah 7 itu adalah menjadi 2X kuadrat ya dikurangi 11X ditambah 14 sama dengan 0. Baik, kita beranjak kepada pembahasan yang kedua, yakni berkenaan tentang akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, secara singkat, untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0,
Artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Kemudian catatan selanjutnya adalah untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pengganti-pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, pengganti-pengganti variabel X yang demikian itu disebut atau dinamakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan mengkaji di contoh-contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tunjukkan bahwa X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Cara untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka X1 sama dengan 7, X2 sama dengan negatif 7 itu harus disubstitusikan ke dalam persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Ya. Tapi kita langsung saja. Untuk nilai X1 sama dengan 7, ya, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Ya. Karena X-nya adalah 7, maka X yang ini kita ganti menjadi 7 kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Maka 7 kuadrat sama dengan 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Ya. Nah, 49 dikurangi 49 yaitu 0 sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 0 berarti kalimatnya adalah benar. Selanjutnya, untuk X yang kedua sama dengan negatif 7, sama kita substitusikan juga, ya, ke persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Maka X ini kita ganti menjadi negatif 7, karena ini negatif 7, ya. Dikuadratkan, ingat pakai tanda kurung karena terikat. Dikurangi 49 sama dengan 0. Maka negatif 7 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Maka 49 kurangi 49, 0 sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 0 adalah pernyataan atau kalimat yang benar jadinya. Dari sini, maka bisa disimpulkan bahwa oleh karena pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat yang benar, ya, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7, ya, adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kedua, selidikilah apakah X sama dengan negatif 4 merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Menjawab pertanyaan tersebut, maka nilai X sama dengan negatif 4 kita substitusikan ke persamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, langsung saja X-nya, ya, negatif 4-nya kita substitusikan ke X, berarti negatif 4 dipangkatkan 2 dikurangi 5 dikali negatif 4 dikurangi 24 sama dengan 0. Nah,
Maka negatif 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian negatif 5 kali negatif 4 berarti positif 20. Kemudian sisanya negatif 24 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 16 ditambah 20 berarti 36 dikurangi 24 sama dengan 0. Kemudian 36 dikurangi 24 adalah 12 sama dengan 0. Coba kita lihat 12 sama dengan 0. Betulkah 12 sama dengan 0? Ini adalah kalimat yang salah. Oleh karena menghasilkan kalimat yang salah, maka ya X sama dengan min 4 bukan merupakan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang ketiga. Salah satu akar dari persamaan Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 2P sama dengan 0 adalah Y sama dengan negatif 5. Pertanyaannya adalah tentukan nilai P. Toib, langsung saja kita jawab. Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 2P sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai P. Nah, yang diketahui adalah salah satu akar dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini kita akan substitusikan ke persamaan ini. Jadi Y-nya kita rubah menjadi negatif 5 dikuadratkan ditambah 9 dikali Y-nya kita rubah negatif 5 ditambah 2P. P ini yang akan kita cari sama dengan 0. Nah, negatif 5 dikuadratkan dia terikat, maka hasilnya positif 25. Kemudian positif 9 dikali negatif 5 berarti negatif 45 ditambah 2P sama dengan 0. Nah, selanjutnya 25 dikurangi 45 berarti menjadi negatif 20 ditambah 2P sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang kembali, negatif 20 ditambah 2P sama dengan 0. Nah, perhatikan 2P kita tulis sama dengan, nah yang 20 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Karena tandanya negatif maka jadi positif 20. Kemudian P sama dengan 20, karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian, berarti dibagi 2. Jadi P sama dengan 20 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah P sama dengan 10. Demikian pembelajaran di pertemuan ini. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah berupaya untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan di video ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan berkah manfaat ilmunya. Tapi ada beberapa catatan yang harus antum ingat-ingat. Yang pertama, dimohon silahkan mencatat materi pembelajaran yang sudah Ustadz sampaikan di video, biar tertanam di ingatan antum. Kemudian jikalau ada sesuatu yang belum paham, silahkan diputar-putar lagi videonya. Masih belum paham, silahkan japri Ustadz gitu ya. Yang kedua, untuk latihan soal menggunakan Google Form. Nah, linknya sudah Ustadz tulis di sini, silahkan nanti masuk saja untuk mengerjakan soal latihan. Nah, untuk mengerjakan soal latihan, mohon jangan terburu-buru. Kemudian setiap soal pasti ada konsepan yang sudah dijelaskan, silahkan dipahami dan upayakan seteliti mungkin sehingga hasilnya memuaskan. Kalau bisa target 100 gitu ya. Taib, demikian yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.